Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Alil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis Fadilatus Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, kelanjutan An-Nida As-Samin Was-Samanun yang ke-88, temanya tentang peraturan cerai yang mengikuti sunnah, menjelaskan macam-macam iddah. Tidak boleh istri yang dicerai diusir atau minggat sampai masa iddahnya habis, atau belum habis harus pergi karena dia nggak bisa dipertahankan. Separuh pembahasan sudah kita kaji, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, halaman 225. Salisan poin ketiga. La yajuzu, tidak boleh. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, la yajuzu, tidak boleh. Ikhrajul mutallaqati, menyuruh pergi kepada istri yang dicerai. Mulai kono, minggat kono, ngalih kono. Min baiti zaujiyah, dari rumah suami, karena mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal dari cerai satu, cerai dua. Di masa iddah, bila pantasnya rujuk, langsung rujuk. Alladzi, yang kanat ada si perempuan fihi, di rumah bersama suaminya, hatta tangqadhiya, sehingga habis iddatuha, iddahnya. Kenapa? Hikmahnya apa peraturan ini? Lima fi dzalika, karena di dalam hal itu min i'ta'i fursatin, untuk memberikan kesempatan lizauji, untuk suami, la'alahu, barangkali di masa iddah ini yuraji'uha, suami mau merujuknya. Karena cerai itu bukan hancur-hancuran tetapi pengobatan. Diobati nasihat belum mempan, diobati pisah ranjang belum mempan, diobati pukulan pelajaran belum mempan, diobati dua keluarga ketemu belum dapat solusi, akhirnya disepakati diobati dengan perceraian. Barangkali nanti berjalan beberapa hari, beberapa minggu, oh bakno rantai bojo ki ra penak, yes nek ngono rujuk wae. Kesalahan jadi pelajaran, petaka itu karena dosa, akhirnya berbenah.
Nah barangkali dengan pertimbangan itu mau merujuk, yang tahu kasus itu dibatasi. Siapa yang tahu? Suami, istri, wakil masing-masing. Anak jangan sampai tahu, supaya anak nggak jadi korban. Allahumma ya Allah, itu permasalahannya. Itu hikmahnya kenapa ada masa iddah, barangkali diobati beberapa waktu ternyata sembuh, rujuk saja. Memang cara itu merupakan langkah pengobatan, bukan hancuran. Illa kecuali antatiyal mutallaqatu, istri yang dicerai itu melakukan bifahishatin mubayyinatin, perbuatan keji yang nyata, ka zina zahirin, semisal zina terang-terangan. Lah ngono kuwi ya jelas ora kena dipurih, ora kena didandani. Atau si istri itu berarti atal lisani, lisannya jorok, waktu di menyakiti ahlal baiti, kepada anggota keluarganya. Karena ada ceritanya, ada kasus ngono ki, opah-opah misuh-misuh. Ngomong sak ngomong napa isine? Isuan gak sing helek-helek. Biada dengan gangguan, la yutikuna, yang mereka nggak mampu. Serak dipurih lek ngono kuwi. Tapi hadal hal, di keadaan yang seperti itu, masa iddah untuk berbenah malah gak karuan. Jelas-jelas zina, atau ucapan mulutnya ra kena diempet. Ya juzu boleh ikhrajuha, untuk dipulangkan min baiti, dari rumahnya. Barang kabeh diusungi serahne, ngapunten ra kan didandani puncul. Dalla ala hada, yang menunjukkan atas hal ini adalah qaulu ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihin, jangan disuruh keluar dari rumahnya. Wala yakhrujuna, juga jangan minggat, illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali bila melakukan perbuatan keji yang nyata. Berikutnya wa qaulu ta'ala, wa tilka hududullah, itulah ketetapan hukum Allah. Ai al-madhkuratu, apa yang telah disebutkan, minatolaki, cerita perceraian, li auli tuhri, waktu mencerai di awal masa suci. Jadi haid masuk masa suci, belum jima, itu kesempatan untuk diputuskan cerai. Wa iqsa'il iddati, dan dihitung kapan lekasi, nanti bisa diketahui kapan habisnya, dihitung. Wa adami ikhrajihin, dan tidak boleh untuk pergi mimbuyutin dari rumahnya. Illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali bila melakukan perbuatan keji. Itulah hukum Allah, supaya perhatikan. Sehingga dengan begitu nanti masalah bisa selesaikan. Qaulu ta'ala, wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar ketetapan hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia telah menzalimi pada dirinya. Maknanya wa may yatajawaz, siapa yang melanggar hududallah, hukum Allah, walam yakfi indaha, tidak mau mandek ketika diberikan solusi hukum, ngengkel, berot-berot, berarti melanggar ketetapan hukum Allah. Faqad dzalama nafsa, dia menzalimi dirinya, bidzalika, dengan sifat melampaui batas tadi. Wa ta'ridu, dan dia telah mendaftarkan diri li uqubatilah, untuk mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Ajilan, ada yang siksa itu segera, au ajilan, atau tertunda. Kapan saiki, bukan kapan nanti akan kena hukuman. Qaulu ta'ala, la tadri la'alla Allah yuhtisu ba'da dzalika amra, kamu enggak tahu, barangkali
ketika peraturan itu ada lalu ditaati, sadar untuk mencari pengobatan, barangkali Allah akan memperbaharui setelah pembekalan tadi amro dengan adanya urusan yang lain. Maknanya Allah Ta'ala menyariatkan ma syara'ahu, apa yang telah Allah syariatkan, minatolaki, ketika memutuskan cerai itu fi awalil iddati, di awal masa iddah, suci belum jima, bila mau cerai dikala itulah diputuskan. Wa min adami ikhrajil mutalaqati, dan tanpa menyuruh pergi istri yang dicerai min baiti, dari rumahnya. Wa min sa'il iddati, supaya iddah yang dijalani itu dihitung bimakrifati yaumin, dengan dikenali suatu hari, waqa'a talaqu fi, yang terjadi talak di hari itu, wa makrifati mata tantahi, dan juga mengenal potensi habisnya nanti kapan. Head depan satu kuruk, head depan kuruk dua, head depan kuruk tiga, head selesai masuk masa bersih, nah itu sudah habis itu masa iddah. Bila hamil sampai melahirkan, atau bila tidak head itu dengan 3 bulan, bisa diketahui kapan habisnya. Ketetapan waktu seperti itu, kullu hadza, semua ini, min ajli, karena ada alasan, qad yaj'alallahu ta'ala, berpotensi Allah Ta'ala akan jadikan fi qalbil mutalliki, di hati suami yang mencerainya, raghbatan, adanya keinginan, fi murajaati mutallaqatihi, untuk merujuk istri yang dicerainya, fa yuraji'uha, akhirnya dia merujuknya. Bila suami menempuh masa cerai itu memang untuk cari pengobatan, istri juga demikian, maka peraturannya ditaati, itu potensi rujuk itu gampang. Bikhilafi, berbeda, laulam yadhillahu, andaikan Allah tidak meletakkan tilkal hududa, peraturan itu, kapan mulai kapan habis, gak ada kepastian. Fa innar rajula qad yarghabu fil murajaati, barangkali si suami menginginkan rujuk, wala yaqdir, tapi enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Lah enggak jelas kok kapan lekase kapan tae. Juga enggak ada ketetapan peraturannya. Makanya itu adanya peraturan fungsinya seperti itu untuk memudahkan urusan. Rabian yang keempat, idza balaghatil mutallaqatu, apabila istri yang dicerai itu telah sampai ajalaha, masa iddahnya habis, ay korba nihayati iddatiyah, mendekati habis. Misalnya berjalan seminggu kok belum ada tanda api, 2 minggu rong enek tanda api, sesasi kok rong enek tanda api, 2 sasi kok rong enek tanda api, 3 sasi kurang seminggu, loh gayane kok mulai napa semi, ngoten nggih, napa sing semi, hati yang keluh sekarang bersemi, itu mendekati masa iddahnya. Huna ala zauji, di sini wajib kepada suami ayuraji'a, untuk merujuk. Belum habis masanya, gayane apik kok sudah mulai tampak, ya sudahlah, rujuk saja. Dibarne apa dirujuk mawon? Dibarne prosesnya begitu wae to nggih. Nggih, lek kira-kira golek neh kira-kira ndang entuk napa rong mesti? Pomo entuk kira-kira apik endi? Pas ini apa spekulasi? Masih spekulasi. Ya sing enek kuwi sing kenal selama ini, roh apike roh eleke, sekarang eleke mulai berkurang, kan karek sisa apike,
itu sajalah yang dirujuk. Kok kono-kono ya ora mesti. Kadung kene ditinggalne bakno luwih apik, kono mek atok kemek apa? Apik ketok kekadoan ngoten nggih. Sing kono luwih apik, kono luwih apik. Diparani jebule atus tiyang sing badhe kepaung ngoten nggih. Nek kene sukete rantang dirai sing kono ijo diparani bakno padha wae. Kono luwih ijo parani bakno padha wae. Nggih, ndang entuk suket napa? Waktu entek entuk apa-apa. Rujuk itu lebih mudah. Kenapa? Semua manusia itu potensinya sama. Api kuwi mek nyawang koka doan. Kados gunung, indahnya didakin apa dipantau dari jauh? Dipantau dari jauh, dong dipenek jebule. Begitulah. Nah seperti itu. Tebang digundul banjir, iya kono kelelep omahe. Terjadi banjir besar. Jadi indah itu dipandang dari jauh. Makanya apa yang sedang dijalani itulah selesaikan masalah. Makanya rujuk itu lebih mudah. Apabila merujuknya fayum sikwa, ia tahan bima'rufin dengan baik, sehingga nanti sepakat kita sudah semakin dewasa ngopeni anak-anak masuk kayak bocah cilik ae. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Nek bocah cilik pantas lah nggih. Wis tuwek-tuwek masuk kaya bocah cilik. Mbok yo ngalah untuk memperjuangkan anak-anaknya begitu. Jadi turutin nanti anak musuh nasibnya kemana, gimana. Wong toh kenyataannya kabeh wong ki ya padha wae. Wa ihsan dan berbuat baik. Lah jangan yang lain. Innahu yuraji'uha, jangan sampai ada niatan ketika merujuknya yang kurubiyah untuk membuat makar. Wa yu'dhiha, dan ingin menyakiti, intikoman minha, karena hendak balas dendam. Nganyel nih, tak rujuk kepenaan. Masa ida entek tinggal rabi malah nyebek kekaduan, nganyel nih pisan wis tak rujuke. Soalnya es mlaku pirang dina tak pegatin neh kapok. Itu namanya pengen menyakiti. Mungkin saja suami seperti itu. Nggak boleh. Makanya kalau memang niatannya rujuk, ya rujuk yang baik. Potensinya baik, rujuklah, potensinya ndak apik wis dicul nih. Itu saja permasalahannya, sehingga podo penake. Au yufariquhu, atau dia itu mencarinya bima'rufin, sekira memang enggak kena dibenahi, dilepas, yang baik-baik saja. Fayu'tiha, maka ia berikan kepadanya bagia mahriha, sisa maharnya, in bagia, apabila masih tersisa, minhu, dari mahar saya, apabila rabine belum lunas, jendang dilunasi. Wa ayyumatiha, dan supaya memberikan pesangon. Kalau mahar itu sudah, pesangon itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mahar belum, pesangon itu hukumnya wajib. Itu pembedaan hukum mut'ah pesangon. Kalau maharnya sudah sempurna, pesangon itu sunnah. Tapi apabila maharnya belum, maka pesangon itu hukumnya wajib. Nilai pesangon ya nilai mahar, atau ditambahi boleh. Wa alla yadhkuruha bisu'in, dan jangan sampai menyebut-nyebut dia dengan kejelekan abada. Lain apa-apa ya rasa diceritakane eleke. Nyapa pegatan? Ya sepantasnya apike yang ngene. Kemuka masing-masing dapat jalan keluar. Itu saja. Jangan sampai menyebut kejelekannya. Dalla ala hadza, yang menunjukkan mana ini adalah qaulu ta'ala, fa idza balagna ajalana fa amsikuna bima'rufin aw fariquhuna bima'ruf. Bila mendekati masa iddahnya habis, lek pantese dirujuk karena potensinya begitu, rujuk yang baik-baik. Sekira potensi api kok gak enak, ketika dilepas juga lepas dengan baik, diberesi semuanya. Komisan kelima,
kama yushhadu az-zawju 'ala az-zawaj, bagaimana diberi persaksian suami ketika menikah, yushhadu juga diberi persaksian ala tolaki ketika cerai. Ojo cerai ran sing ngerti, saksikan juga. Wa ala raj'ati, ketika rujuk itu juga aidon dipanggil saksi, ojo blunus. Ilah hanya saja anal isyhad ketika berkaitan hukum persaksian ala akdi nikah, ketika akad itu bidunihi, di dalam rangkaian nikah, artinya syarat saksi di dalam akad itu syarat. Artinya di dalam nikah kok nggak ada saksi nggak sah. Biduni di dalamnya, artinya di dalam persyaratan. Karena hadisnya jelas la nikaha illa bi waliyin wa bi syahidai adlin, gak dikatakan nikah kecuali ada wali dan 2 saksi. Syarat niku kena dinyang mboten? Syaratnya sholat kudu wudu, nggak sah wudu ningko, angsal mboten dinyang. Ya nggak bisa. Syaratnya gak oleh dinyang. Saya makan jek beras langsung dimakan, masak engko wae. Piye carane? Aku nek weteng ditokne terus digodhog ngono piye? Namanya syarat itu tidak bisa ditawar. Jadi saksi di dalam akad itu syarat. Enggak semata wajib, tapi apa? Syarat. Tanpa saksi gak sah zina itu nanti. Wa ma fitul, adapun hukum saksi tidak mencerai warajati dan rujuk, bahwa matlub itu dituntut, walakin cuma laisa wajiban, bukan wajib. Maknanya itu bukan syarat. Wajib tapi bukan syarat. Andaikan ketika cerai enggak dipersaksikan, ya cerai ini ada yang mengatakan sah, cuma dosa. Ketika rujuk kalau nggak dipersaksikan ya ada rujuk sah. Kenapa? Wajib, nggak dikerjakan dosa. Ada yang mengatakan seperti itu, versi buku ini mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi bila kita melihat pada ayatnya, itu memang wa ashidu dawai adli minkum, persaksikan. Cuma itu ada perbedaan kesimpulan, itu syarat atau sebatas wajib. Lek syarat mesti wajib, tapi lek wajib belum tentu menjadi syarat. Lek syarat nggak dipenuhi, mesti tidak sah. Lek wajib nggak dipenuhi, masih sah, cuma dosa. Maka yang selamat bagaimana? Jangan kena dosa. Kalau begitu bagaimana? Persaksikan. Wal yakun asutu udulan, supaya saksi itu punya nilai adil. Wal adlu, apa tanda adil? Man lam yu'raf bi kabiratin, orang yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar. Syirik ndak, riba ndak, zina ndak, nuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina juga enggak. Pokoknya bukan pelaku dosa besar, itu tanda-tanda adil. Min kabir itu dari macam-macam dosa. Makanya kudu milih saksi itu. Bukan sembarangan uang, nggak boleh. Itu yang tidak kena kasus pelaku dosa besar. Dalla ala hadza, kalau ta'ala ini yang menunjukkan adalah wa ashidu dzawai adli minkum, supaya kalian persaksikan kepada 2 saksi adil. Wa aqimus syahadata lillah, supaya ya tegakkan persaksiannya ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Maknanya iktilu fiha, supaya kalian bersikap adil ketika memberikan persaksian. Wala tajuru, kalian jangan curang. Wala takhifu, jangan nyimpang. Wala takun syahadatukum, supaya ada persaksianmu itu lillah, ikhlas cari ridha Allah Ta'ala. La lil masyuti alaihi, bukan persaksian menyusahkan kepada yang diberi persaksian.
wala lil mashuti lahu, atau persaksian untuk mencari ridho kepada yang diberi persaksian. Siring ngengel-ngengel atau golek bayaran tidak boleh, tapi persaksiannya memang ikhlas. Tetapi persaksiannya lillahi wahda, semata karena Allah saja, la syarikalah, nggak ada sekutu buat Allah. Wa qulu ta'ala dzalikum yu'adzu bi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Begitulah diberi nasihat dengan nasihat ini orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhir. Lek rumoso iman manuto, artinya begitu. Inna hadzal ahkama, sungguhnya hukum ini, al-madhkurati yang disebutkan, inna hadzal ahkam al-madhkurata yang disebutkan ini, yu'maru biha, diperintahkan dengannya, wa yatbaq wa yutbiqu, dan akan menerapkannya, abdun yu'minu billahi, seorang hamba yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Amma ghairu, adapun orang yang tidak beriman, fama huwa bi ahlin lidzalika, bukan ahlinya. Ini raiman ya ora usah diurus. Ini hukum untuk yang beriman. Li'annahu kafirun, karena yang tidak beriman itu orang kafir. Wal kafiru mayyit, dan orang kafir itu kelasnya mayyit. Wa fi hadza, dan dalam hal ini hasun wa haddun, dorongan dan motivasi, ala tatbiki hadil ahkam, untuk menerapkan hukum ini, al muta'alliqati bitolaki, yang berkaitan tentang perceraian, lima fiha minal khair, karena penerapan hukum ini nanti membuahkan kebaikan, likullin, untuk masing-masing, minal mutoliki, suami yang mencerai, atau mutallaqati, istri yang dicerai. Hadza, ini, wa'lam, ketawilah, anna hunaka, sesungguhnya di sana, khulasatun, ada ringkasan, lima taqaddama, dari pembahasan yang sudah berlalu, faqudha bi inayatin, maka ambil kesimpulannya dengan penuh perhatian, waya dan dia. Ini ada 5 kesimpulan, kita baca. Al-awwal, anna sunnata fi talaqi, tuntunan di dalam perceraian, ayyakuna fi tuhrin, supaya di masa suci, lam yamassaha fi, yang suami belum menjimai di masa suci. Tunggu haid, masuk masa bersih, di masa bersih itulah yang belum jima itu diputuskan cerai, sehingga nanti iddahnya gampang. Haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Wa ayyakuna bilafdin wahidin, dan supaya dengan satu lafad, kamu saya putuskan cerai 1, maknanya begitu. La bisalas, tidak langsung cerai 3. Dan yang kedua adalah iddah arba, macam-macam iddah itu ada 4. Iddatu man tahidu, iddahnya perempuan yang masih haid, bahaya salah satu kuru'in 3 kuru', ay haidatin 3 haid. Haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Itu yang pertama. Yang kedua, iddatu man la tahidu, iddahnya perempuan yang sudah tidak haid, likabirin, karena sudah sepuh, al sagirin, atau cilik, bahaya salah satu asyhur 3 bulan. Macam yang ketiga, iddah adalah iddatul hamil, iddahnya perempuan yang hamil, bahaya bentuk iddahnya adalah wad'u hamliha, melahirkan kandungannya, walau yaman walayatan, walaupun masa iddahnya hanya sehari atau semalam. Saiki putuskan cerai, sesok bano bayae lahir, ya sudah habis masa iddahnya. Yang keempat, wa iddatul wafati, dan iddahnya istri yang ditinggal mati suami, wa ya arba'at asyhurin wa asrun, 4 bulan 10 hari. Itu bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Walaupun belum sempat jima, dirabekne sah, enek adzan jamaah,
pas budal diserempet motor mati. Mungkin mboten ngoten niku. Tapi bahasa ditungak nih ya. Tapi mungkin terjadi. Gimana si istri? Si perawan ting-ting mboten? Jelas. Gimana dia? Dia mendapatkan 4 hal. 1, terima mahar sempurna. 2, iddah sempurna. 4, 3, dapat warisan sempurna. Yang keempat, menempuh masa ihdad, masa berkabung. Selama masa itu tidak boleh bersolek. Nah itu penting ini, masalah ini. Berikutnya yang ketiga, rati remeng-remeng ketinggal buatan. Rati remeng-remeng ketinggal buatan tulisannya. Yang ketiga, atau laku fil haidi, memutuskan cerai ketika istri sedang haid. Wa fi tuhrin jama'aha, dan di masa suci yang sudah jima. Termasuk tolakun bid'iyun talak bid'ah. Kasirun min ahli ilmi, mayoritas ahli ilmu la ya'uduna tolakun, enggak menganggapnya cerai. Jadi cerai bid'ah itu enggak sah. Yang keempat, atau laku qabla dukhul, cerai sebelum jima, la iddata fi, enggak ada masa iddah. Jadi perempuan janda itu ada 2 macam, janda cerai, janda ditinggal mati. Lek janda ditinggal mati belum jima, itu sempurna haknya, mahar, iddah, warisan, ihdad. Tapi apabila jandanya karena cerai belum jima, itu tidak ada masa iddah. La iddata fi ala mutalaqati, pada istri yang dicerai. Liqouli ta'ala, wa ma lakum alaina min iddatin ta'tadunaha. Maka enggak ada hak buat kamu yang ditanggung oleh istri untuk menempuh masa iddah. Al-Ahzab 49. Wa qad madha hadza fi nita suratil Ahzab farji ilai, dan ini sudah berlalu pembahasannya di dalam kitab Nidatul Rahman ini pada tafsiran surah Al-Ahzab, pembahasan yang berlalu. Allahumma ya Allah, alimna, ajari kami, majalina, apa yang kami tidak punya ilmu, wanfa'na bima ta'allamna, beri kami manfaat apa yang kami pelajari, walakal hamdu wa syukur, milikmu pujian dan kesyukuran, wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya masuk pada rangkuman. Niki tulisan damel potlot remeng-remeng niki. Pilih listriknya saged dipun urup niki. Berikutnya kita masuk kepada rangkumannya, ada 4 nomor. 1, hak istri yang ditalak 1 dan 2. Hak istri yang ditalak dari talak 1 dan 2. Apa haknya? Yaitu mendapatkan rumah dan nafkah. Hak istri yang dicerai 1 dan 2 mendapatkan hak rumah dan nafkah dengan syarat tidak berbuat keji, dalam kurung zina atau kata-kata yang menyakitkan. Ini rangkuman pertama. Hak istri yang ditalak dari cerai 1 dan 2 adalah rumah dan nafkah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya?
tidak berbuat keji. Apa tafsiran berbuat keji? Zina atau kata-kata yang menyakitkan. Nomor 2, hukum persaksian di dalam pernikahan. Hukum persaksian di dalam pernikahan. Titik 2. A. Ketika akad hukumnya syarat. Hukum saksi di dalam nikah akad itu syarat. Artinya tidak ada saksi nggak sah. Yang B, ketika cerai atau rujuk hukumnya wajib. Cerai kok nggak dipersaksikan, rujuk kok nggak dipersaksikan, berarti salah. Kenapa? Karena hukum persaksian adalah wajib. Nomor 3, hikmah adanya masa iddah. Hikmah adanya masa iddah. Satu, ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Nomor 2, proses pengobatan. Kelas berat. Proses pengobatan kelas berat. Untuk diketahui bisa diobati atau tidak bisa diobati. Hikmah kedua, proses pengobatan kelas berat. Untuk bisa diobati atau tidak bisa diobati. Yang nomor 3, kemudahan syariat Islam. Hikmah ketiga, kemudahan syariat Islam, yaitu cerai itu bukan hancur-hancuran tetapi pembenahan. Itu tadi kurang lebih hikmah adanya masa iddah. Pertama, ujian ketaatan. Kedua, proses pengobatan kelas berat sehingga nanti layak dirujuk apa enggak. Yang ketiga, menunjukkan kemudahan syariat Islam, sehingga apabila mau rujuk gampang, atau bila pisah masa sengketa itu tidak berkepanjangan. Terakhir yang keempat, bimbingan Islam supaya orang selalu berpahala. Yang keempat, bimbingan Islam supaya orang selalu berpahala. Bimbingan Islam supaya orang selalu berpahala, yaitu utuh dengan baik-baik atau pisah juga dengan baik-baik. Dan yang keempat, bimbingan Islam supaya orang selalu berpahala, yaitu utuh dengan baik-baik atau pisah juga dengan apa? Baik-baik. Berikutnya dirangkum boten macam-macam iddah wau.
Andaikan tidak, ya enggak, tadi kan sudah ada tulisannya. Atau bila kita rangkum boleh macam-macam iddah. Satu, iddah karena cerai. Satu, iddah karena cerai. Bila hamil sampai melahirkan. Bila tidak hamil 3 quru atau 3 bulan. Bila belum jima, nggak ada masa iddah. Ini istri menjanda menopang masa iddah karena cerai ada 3 macam. Bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 3 quru, bila belum jima 0, nggak ada. Kemudian janda karena ditinggal mati. Gimana iddahnya? Nomor 1, bila hamil sampai melahirkan. Bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ini masuk pada rangkuman yang kelima, macam-macam iddah. Sekarang rangkuman yang keenam. Menjanda dicerai belum jima, haknya ialah menjanda ditinggal mati belum jima. Menjanda karena ditinggal mati. Jenenge rondo napa niku? Rondo rong kesenggol nggih. Mati ya piye lek nyenggol. Menjanda ditinggal mati belum jima, haknya ialah 1, mahar sempurna. 2, iddah sempurna. 3, warisan sempurna. Yang keempat, menempuh masa ikhdat, masa berkabung, nggak boleh bersolek selama masa iddah. Itu tadi ada 6 rangkuman untuk nida atasi wasamun 89. Insya Allah bisa kita kaji menyusul. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.